Audit keamanan informasi. 1. Pengantar keamanan informasi. 1. Pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi aset informasi dari segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, agar informasi tetap confidential, kerahasiaan. Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity, integritas. Informasi harus akurat, utuh, dan tidak diubah tanpa izin. Availability, ketersediaan. Informasi harus tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Keamanan informasi menjadi fokus utama dalam audit sistem informasi, karena kelemahan keamanan dapat menimbulkan kerugian finansial, hukum, maupun reputasi bagi organisasi. 2. Ancaman dan kerentanan sistem informasi. 1. Pengertian ancaman, threats. Ancaman adalah segala hal yang berpotensi merusak sistem, data atau infrastruktur informasi. Ancaman bisa bersifat alami, teknis, atau manusia. Jenis-jenis ancaman. A. Ancaman teknis. Serangan virus, worm, Trojan horse, ransomware. Denial of service, DOS atau distributed DOS, DDoS. SQL injection, cross-site scripting, XSS, dan eksploitasi bug aplikasi. B. Ancaman manusia, human threats. Insider threat, pegawai yang menyalahgunakan akses. Social engineering, phishing, baiting. Sabotase dan spionase industri. C. Ancaman fisik dan lingkungan. Bencana alam, banjir, gempa, kebakaran. Gangguan listrik, kerusakan hardware, pencurian perangkat. 2. Pengertian kerentanan, vulnerability. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem atau proses yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman untuk menyerang sistem informasi. Contoh kerentanan umum: password lemah dan tidak terenkripsi. Konfigurasi sistem keamanan yang salah. Sistem operasi atau aplikasi tidak diperbarui. Nggak adanya backup atau recovery plan. Kurangnya kebijakan keamanan dan pelatihan pegawai. 3. Dampak ancaman dan kerentanan. Jenis dampak contoh kasus. Finansial kerugian karena kehilangan data pelanggan. Operasional gangguan layanan sistem utama, server down. Reputasi hilangnya kepercayaan publik. Hukum pelanggaran regulasi seperti UU ITE, GDPR, atau ISO 27001. Tiga, audit keamanan data dan enkripsi. 1. Tujuan audit keamanan data. Audit keamanan data bertujuan untuk menilai efektivitas kontrol keamanan data, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengamanan data, memberikan rekomendasi peningkatan keamanan. 2. Lingkup audit keamanan data. Beraudit dilakukan lagi terhadap area berikut. 1. Akses data dan pengendalian akses. Audit hak akses pengguna, user privileges. Review log aktivitas sistem. Evaluasi autentikasi dan otorisasi pengguna. 2. Keamanan jaringan dan sistem. Pengujian firewall, IDS, IPS, dan antivirus. Penerapan VPN dan segmentasi jaringan. 3. Keamanan database dan backup. Penggunaan enkripsi data di database. Kebijakan backup dan disaster recovery. 4. Kebijakan dan prosedur keamanan. Standar keamanan, ISO 27001, COBIT, NIST. Sosialisasi dan pelatihan pegawai. 3. Audit enkripsi dan proteksi data. A. Pengertian enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data asli, plain text, menjadi bentuk tidak terbaca, ciphertext, menggunakan algoritma tertentu agar tidak bisa diakses pihak tidak berwenang. B. Jenis enkripsi. Pirinci enkripsi simetris. Menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Contoh, AES, DES, Blowfish. Kelebihan, cepat. Kelemahan, distribusi kunci harus aman.
Izin enkripsi asimetris. Menggunakan sepasang kunci, public key dan private key. Contoh, RSA, ECC. Kelebihan, aman untuk distribusi data rahasia. Kelemahan, lebih lambat dibanding simetris. 3. Hash function. Menghasilkan nilai hash unik dari data asli, tidak bisa didekripsi. Digunakan untuk verifikasi integritas data. Contoh, SHA-256, MD5. C. Audit terhadap enkripsi. Waktuin data sensitif dienkripsi saat transmisi, in transit. Dan penyimpanan, at rest. Menilai manajemen kunci enkripsi, key management. Mengkaji efektivitas implementasi SSL/TLS di jaringan. Menilai kepatuhan terhadap keamanan data. 4. Prosedur audit keamanan informasi. 1. Perencanaan audit. Menentukan tujuan, ruang lingkup, periode dan standar audit, misal COVID LIFA, ISO 27001. 2. Pelaksanaan audit. Pengumpulan bukti, observasi, wawancara, pengujian sistem. Analisis hasil pengujian kontrol keamanan. 3. Pelaporan hasil audit. Penyusunan laporan temuan dan rekomendasi. Rekomendasi peningkatan keamanan dan mitigasi risiko. 5. Contoh audit checklist, ringkas. Area audit pertanyaan, audit status. Akses data. Apakah ada autentikasi 2 faktor, 2FA? PIN. Enkripsi. Apakah data penting dienkripsi dengan algoritma kuat, AES, RSA? Backup. Apakah backup diuji secara berkala? Log keamanan. Apakah log disimpan dan dimonitor secara rutin? A. Empat. Kesimpulan. Audit keamanan informasi adalah proses terpenting untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi terlindungi dari ancaman dan kerentanan. Melalui audit keamanan data dan penerapan enkripsi yang tepat, auditor dapat menilai sejauh mana kontrol keamanan diterapkan dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. 5. Referensi. 1. ISACA, COBIT Framework for Information Security Governance. 2. ISO YEC 27001 Information Security Management Systems. 3. Loudon KC and Loudon JP 2022. Management Information Systems. 4. O'Brien JA 2021. Introduction to Information Systems. 5. Susanto A. 2020. Sistem Informasi Akuntansi dan Audit TI.